Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam anugerahnya yang ajaib. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi 2 Tawarik 7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Tapi saya akan baca ayat 13 sampai ayat 15 kepada saudara. Demikian firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Puji Tuhan, ini adalah ayat-ayat firman Tuhan. Bahkan ayat 14 ini adalah ayat yang paling sering dikutip dalam doa-doa corporate para pendoa, ataupun waktu kita berkumpul bersama-sama. Kita jadikan ini menjadi dasar dari doa-doa kita. Waktu kita merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan memulihkan kehidupan kita. Dan kalau kita baca firman Tuhan ini dan kemudian kita coba lihat, kemudian kita coba sambungkan atau kita coba hubungkan dengan kehidupan kita yang sekarang, sepertinya ini ada sedikit relate ya, bahwa kita sekarang sedang menghadapi seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Dia berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara kamu. Ada kegagalan panen, ada pintu-pintu berkat. Pada waktu dulu hujan itu melambangkan berkat Tuhan. Lalu apapun yang sudah ditanam, apa yang sudah mereka usahakan, lalu ada hama yang akan merusak sehingga panennya gagal gitu, atau kalau toh mereka bisa panen, hasilnya tidak akan maksimal. Lalu ada penyakit sampar, dan sepertinya hari-hari yang sekarang sedang kita alami juga mengalami hal yang sama, mirip-mirip. Dan saya percaya ini perlu kita lakukan kalau kita sedang melihat sepertinya dunia kita hari ini sedang berada di ayat yang ke-13, tapi kita perlu melakukan ayat yang ke-14 supaya kita mengalami pemulihan. Apa itu? Kita perlu merendahkan diri kita. Itu sebabnya temanya hari ini adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan. Alkitab berkata begini, Dia yang akan memulihkan keadaan kita. Dia akan mendengar setiap doa-doa kita. Dia akan mendengar, memperhatikan semua jeritan dan situasi kita, dan Dia akan memulihkan kita. Berarti waktu-waktu dunia sedang bergejolak hari ini secara global, ini seperti sebuah sign ataupun ini sebagai tanda buat kita orang-orang yang percaya untuk kita mengambil sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini waktunya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, dimulai dari kita. Kita mulai rendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita mulai mencari wajahnya, dan kita mulai meninggalkan semua kelakuan-kelakuan kefasikan. Kita perlu meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan itu, kita berbalik di jalan Tuhan, dan Tuhan mendengar seruan kita. Mari hari ini coba cek hidup kita, apakah hari ini kita sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita seperti mengalami, sepertinya kita seperti melihat langit tertutup, tidak ada berkat buat kita, itu sign dari Tuhan, tanda untuk kita merendahkan lagi hati kita, merendahkan lagi hidup kita di hadapan Tuhan, dan membiarkan Tuhan menjamah, membiarkan Tuhan memulihkan kita, membiarkan Tuhan untuk kembali membawa kita mengalami berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Sebab saya percaya di ayat yang ke-15 dia berkata gini, waktu kita merendahkan diri, mencari wajahnya, dan kita berdoa kepadanya. Ayat 15 dia berkata, mataku akan terbuka dan telingaku akan menaruh perhatian kepada doa-doa kamu. Mari, kalau saudara rindu melihat Tuhan, matanya tertuju kepada saudara, telinganya kepada seruan saudara, rendahkanlah hidupmu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, supaya di waktu-waktu ini, di hari-hari yang terakhir ini, kami terus belajar untuk merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, mencari wajah-Mu. Kami berdoa dan kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat dan hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan kami akan melihat pemulihan seperti yang Kau janjikan terjadi. Apapun yang dialami oleh umat-Mu hari ini, dimanapun mereka, apapun situasi mereka, Bapa, aku berdoa biar Engkau memperhatikan, biar mata-Mu tertuju pada mereka dan telinga-Mu kepada seruan-seruan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari hari ini rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikanmu dan mendengar setiap doa-doamu. God bless you.